Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di M-Podcast, Wadahnya aspirasi dan ruang solusi mahasiswa. Terima kasih teman-teman atas atensinya pada hari ini. Halo teman-teman, kembali lagi di M-Podcast AMPH FSM FM Kris periode 2024-2025. Saya Rahayu Ajeng selaku host di M-Podcast pada hari ini. Nah teman-teman, jadi di video M-Podcast ini merupakan episode kedua dari M-Podcast HFSM FM Kris, yang dimana di episode pertama itu kita sudah berbincang bersama narasumber yaitu mantan ketua HFSM FM Kris periode 2023-2024. Nah selanjutnya ini kita akan membahas mengenai organisasi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi ini, yaitu BEM dan DPM. Untuk itu, kami mengundang narasumber yang luar biasa. Oke, di samping saya ini sudah ada narasumbernya dari Ketua BEM FM Kris dan Wakil Ketua DPM FM Kris. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu, Bang. Oke, perkenalkan, nama gue Ridho Hidayatullah. Di sini gue menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dipayana. Oke, perkenalkan, nama gue Fauzan Zakir Rudi, semester 3 akuntansi. Saya di sini sebagai Wakil Ketua Umum 1 DPM FM Kris 2024-2025. Kabarnya gimana nih Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Saya punya beberapa pertanyaan ini buat Bang Ridho sama Bang Ojan mengenai organisasi ini. Nah, pertanyaan pertama itu untuk Bang Ridho dulu ya. Apa peran BEM FM Kris dalam dinamika kehidupan mahasiswa di kampus? Oke, peran BEM di kehidupan mahasiswa di kampus itu dari saya sesuai dengan visi menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi menjadi lembaga yang smart, solutif di lingkungan mahasiswa, mandiri, dan juga kita berusaha adaptif terhadap lingkungan di kampus, dan juga kita berusaha untuk responsif dan terampil untuk menjadikan BEM-FE ini sebagai agen of change atau agen penggerak sosial di lingkungan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dipayana. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu pertanyaan buat Bang Ojan. Bagaimana sih DPM FM Kris ini menjalankan fungsi legislatifnya dan pengawasan terhadap organisasi BEM? Oke, yang pertama disclaimer dulu, legislatif dan legislasi itu berbeda. Legislatif itu suatu lembaga yang menjalankan tugas ataupun fungsi legislasi, dan legislasi itu adalah fungsi untuk menjalankan suatu lembaga. Nah, di sini kita fungsi legislasi ini pertama itu ada membuat ataupun merancang peraturan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi. Selanjutnya mengesahkan peraturan, terus mempublikasikan peraturan kepada mahasiswa dan mengamandemen peraturan. Selanjutnya yang terakhir mencabut peraturan jika tidak ada kebutuhan, dan juga peraturan ini dibuat karena kebutuhan di Fakultas Ekonomi. Dan untuk pengawasan kita ada 3 tahap, yaitu sebelum acara, saat acara, dan sesudah acara. Sebelum acara kita melaksanakan muker, rakor, RDP, proposal, terus rapat dari perdana terus rapat 25% dan sampai 100 itu. Oh, jadi kalau kita sebelum melakukan program itu kita ngobrolin dulu gitu ya? Betul, iya. Jadi harus ada RDP dulu kan. DPR rapat dengan pendapat terlebih dahulu, baru nanti prosesnya rapat perdana dan sampai rapat 100%. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua buat kalian berdua nih Bang. Menurut saudara, bagaimana kalian berkolaborasi dalam menangani isu seperti biaya pendidikan, fasilitas kampus, dan kesejahteraan mahasiswa Fakultas Ekonomi? Oke, untuk kolaborasi menangani isu-isu yang ada di kampus itu kita udah laksanakan dan sudah kita jalankan, ada namanya Calling, yaitu agenda kopi keliling, yang dimana itu bukan kolaborasi dengan DPM aja, tapi juga dengan 4 lembaga yang ada di Fakultas Ekonomi, mulai dari himpunan akuntansi dan himpunan manajemen. Itu kita melakukan menyerap aspirasi terlebih dahulu. Di kotak aspirasi tersebut kita keliling ke kelas-kelas, karena menurut saya juga jika hanya melalui online itu sekarang kurang efektif. Jadi kita mempunyai solusi untuk ke kelas-kelas, untuk nanti dibawa ke mana Mas Fajan? Ke lingkar aspirasi. Itu.
Nah, di sini kalau dari DPM pun juga ada namanya agenda dari Komisi 2 yaitu RDA. Apa itu RDA? Ruang Diskusi Aspirasi. Jadi, di RDA ini kita tampung aspirasi mahasiswa. Selanjutnya kita taruh ke lingkar aspirasi. Nah, lingkar aspirasi itu kita membahas aspirasi ke mahasiswa dari 4 lembaga, terus mana yang kita dahulukan ke struktural gitu. Itu sih kalau dari kita. Dan itu kan juga nanti bakal dibawa juga ke program kerja FEMA Bersuara yang dimana kita bakal berusaha untuk audiensi dengan pihak struktural Fakultas Ekonomi seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu bagaimana kalian membangun komunikasi yang sehat antara sesama organisasi? Oke, membangun komunikasi yang sehat sama organisasi. Yang pertama itu pastinya pendekatan emosional terlebih dahulu. Harusnya ada pendekatan antara 4 lembaga. Dari BEM ini berusaha untuk mencoba melakukan pendekatan ke tiap-tiap lembaga yang ada, mulai dari himpunan program akuntansi, manajemen, DPM. Dari pendekatan tersebutlah bakal ada komunikasi yang baik, terus juga melewati nongkrong-nongkrong bersama kan, nongkrong bareng gitu. Seperti itu sih kalau dari BEM tahap awalnya. Nah, kalau dari DPM kita juga ada dalam prosedur kita melakukan RDP ataupun rapor. Nah, dari situ kita juga bisa menjalin komunikasi antar eksekutif yang lainnya gitu, dan juga kita bisa di keseharian kita kayak misalkan di sekret lah atau nggak di luar nongkrong gitu yang tadi sudah dibilang tuh. Pokoknya tuh kayak kita nyempetin waktunya lah gitu buat kumpul supaya komunikasinya tetap baik. Iya betul, seperti itu. Karena kan BEM kehimpunan pun juga tetap bakal ada yang bakal mengajarinya lah dari BEM atau mengawasinya juga kan itu dari DPM seperti itu. Pertanyaan yang keempat, menurut saudara, apakah mahasiswa Fakultas Ekonomi di Inggris ini masih memiliki semangat aktivisme dalam mengikuti organisasi maupun kegiatan di kampus? Nah, kalau tidak, sekarang tuh mahasiswanya kurang semangat, tindakan apa yang diambil oleh saudara agar mahasiswanya aktif gitu? Mungkin kalau di situasi yang sekarang, pertama di angkatan 21 semester 7, mereka ini bukannya tidak aktif lagi dalam organisasi, tapi mereka juga sudah memiliki fokus yang lain untuk menyelesaikan skripsinya, proposal skripsinya. Tapi kalau untuk semangat membantu aktivisme dalam kegiatan organisasi itu masih sangat tinggi menurut saya. Karena ketika kita mengadakan sebuah event, kita selalu pesertanya ini sesuai dengan target gitu, sesuai dengan target yang kita harapkan. Dan juga memang untuk ke dalam hal organisasinya ini minim kaderisasi. Minim kaderisasi dalam arti itu ya memang banyak yang tidak terlalu tertarik dengan organisasi, dengan mungkin keadaan yang ada sekarang dengan viral-viral di TikTok kan kalau organisasi itu nggak penting atau nggak bermanfaat. Padahal banyak banget yang kita bisa dapatkan di dalam organisasi itu. Terus juga masalah kita relasi keluar, untuk kita bermain di organisasi itu sangat penting menurut saya, seperti itu. Kalau menurut saya untuk mahasiswa yang sekarang ini masih bisa dilihat untuk aktivitas untuk ke lembaga, tapi kita juga bisa melihat dalam arti keseharian dia itu pasti ada yang dibutuhkan, paling utama dibutuhkan. Nah, mungkin dari sini pun juga kita dari lembaga pun ingin dan juga kaderisasi ke mahasiswa baru dan juga pendekatan juga gitu. Terus juga balik lagi ke keseharian, pasti kan dalam organisasi adalah bilang organisasi nggak dapet duitnya lah, cuma capek doang gitu kan. Tapi ya kita bisa lihat hasilnya gitu loh, hasilnya nanti di dunia kerja gitu. Benefitnya ya? Iya, benefitnya mungkin nggak bisa dibilang nggak ya langsung instan gitu, pintar gitu di masa depan gitu. Nah, yang terakhir nih Bang, ada nggak sih pesan dan harapan buat HMPSM Inggris periode 2024-2025 ini? Oke, kalau untuk pesan buat himpunan program studi manajemen ini, yang pastinya menurut saya mereka memiliki semangat yang luar biasa nih dalam menjalankan program-programnya atau agendanya. Saya juga mengapresiasi lah dedikasi mereka dalam membangun solidaritas dan inovasi ataupun pendekatan kepada mahasiswa yang berada di lingkungan manajemen Fakultas Ekonomi. Dan untuk pesannya menurut saya,
Teruslah berkolaborasi dengan semua elemen organisasi yang ada di lingkungan kampus, dan juga jangan takut untuk bermimpi besar dan selalu jadikan kepentingan mahasiswa itu sebagai prioritas yang utama. Tetap jaga komunikasi baik dan teruslah berkarya untuk membawa nama FM Kris lebih maju. Karena kan sesuai jargon juga kan, manajemen itu merah menyala. Oke, dari saya kesan untuk HMPSM tetap semangat menjalankan proker-proker yang kalian inginkan, dan juga jangan bisa dibilang jangan patah semangat lah. Terus juga untuk pesannya, semoga kita bisa berkolaborasi lagi dari eksekutif maupun ke legislatif untuk menjalankan suatu agenda yang menyangkut Fakultas Ekonomi. Oke, jadi itu tadi cerita mengenai organisasi eksekutif dan legislatif di lingkungan FM Kris. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bang Rido dan Bang Ojan karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan menjadi narasumber di podcast kita. Boleh kali Bang slogan dulu. Merah menyala. Itulah manajemen. Oke, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya di M-Podcast kita. Saya Rahayu Ajeng selaku host di M-Podcast hari ini pamit undur diri. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.